Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mustad'afin fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik rahimahumullahu taala. Wasalna ilal baitir rabi' wal khamsin ba'dal mi'ah, sampai bait 154 sampai nanti 157 insyaallah, tentang kekhususan kana ya. Ini pembahasan akhir tentang bab kana wa akhawatiha, yaitu tentang kekhususan kana dibanding saudari-saudarinya. Qala al-mu'allif qala an-nazim rahimahullah ta'ala wa qad tuzadu kana fi haswin, dan terkadang ditambahkan kana fi haswin pada hasu. Haswin yakni sisipan ya. Pada sisipan, jadi dia sebagai ziyadah, zaidah ya, sebagai tambahan, bukan musnad, bukan musnad ilaih. Dan seandainya tidak ada kana, layak talul makna ya, maknanya tetap baik, tetapi fungsinya adalah sebagai taukid, penekanan. Nah, dia ditambahkan, jadi tidak pula mempengaruhi i'rab kalau di sini ya. Tetapi sebagai taukid, taukidul makna maksudnya. Ka seperti maka na asoha ilma man taqaddama ya. Ma asoha ilma man taqaddama, ini adalah sighah ta'ajjub. Ma asoha ilma man taqaddama. Ma ta'ajjub, asoha adalah fi'il ta'ajjub, ilma muta'ajjab minhu maf'ul bih ya. Secara asal ini ma asoha ilma man taqaddama ya. Ditambahkan kana di sini, makana asoha, jadi dia tidak mempengaruhi i'rab, hanya sebagai tambahan, fungsinya untuk taukid ya, penekanan. Betapa asoha ini bukan isim tafdil ya, tapi dia memang bentuk ta'ajub, fi'il madhi ya. Ma'asoha ilma man taqaddama, betapa sahihnya ilmu orang yang terdahulu ya. Betapa sahihnya ilmu orang yang terdahulu. Seperti ma'ahsanas samaa, betapa bagusnya langit. Dan Ibnu Malik memberikan contoh dengan sighah ini ya, walaupun banyak bentuk yang lain, yakni di mana kana itu bisa ditambahkan, disisipkan, tetapi beliau memilih
ya, memilih sigoh ini atau jumlah ini sebagai contoh di dalam kitabnya Alfiyah, dikarenakan hanya posisi ini yang bisa dikiaskan sebagaimana yang akan dikatakan oleh Ibnu Aqil nanti. Adapun yang lain itu samaan ya, tidak bisa dikiaskan. Yang bisa dikiaskan hanyalah pada antara ma ta'ajubiyah dan fi'ilnya ditambahi kana. Nah, jadi ini di antara kekhususan kana, di antara dibanding saudari-saudarinya yang lain, yang pertama kana bisa sebagai tambahan zaidah. Oke, krok Mas Prendi. Kana halaman 232 Mas ya. Sudah? Kana ala thalathati aqsamin. Kana ada 3 macam. Nggih. Ahadihima an-naqisah wa tsani at-tamah wa qad taqaddama dzikruhuma. Nggih. Wa tsalits as-sa'id. Diartikan dulu. Yang salah satu darinya, salah satunya adalah naqisah, yang naqis, dan yang kedua adalah yang tamah. Dan telah berlalu penyebutan keduanya. Itu ya, kana ada 3 macam. Yang pertama naqisoh, misalnya innahu kana tawwaba. Kana ini kana naqisoh karena dia butuh khobar, yaitu tawwaba. Isimnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, innahu kana tawwaba ya. Kemudian kana tamah, kana yang tam, tidak butuh kepada mansub. Seperti perkataan kita masya Allahu kana ya, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi. Itu kana tam, tidak butuh kepada maf'ul atau afan, tidak butuh kepada mansubnya yaitu khobar. Dan telah berlalu penyebutan keduanya, yakni kana naqis dan juga kana tam. Wasalisu az-zaidah, yang ketiga adalah tambahan, wahyal maksudatu bihadzal baiti. Waqad dzakara Ibnu Asfurin annaha tuzadu baina syai'ainil mutalazimaini kal mubtada'i wal khabarihi nahwu Zaidun kana qaimun. Yang ketiga adalah tambahan, yaitu yang dimaksud dengan bait ini adalah, dengan hal ini adalah bentar. Yang ketiga adalah tambahan, yaitu yang dimaksud dengan bait ini. Nah, terus. Dan telah menyebutkan Ibnu Asfur bahasanya ya ditambahkan di antara 2 hal yang saling melazimkan. Ya, 2 hal yang yang saling melazimkan. 2 hal yang saling melazimkan, yaitu 2 hal yang sudah semestinya bersamaan gitu ya. Disebutkan dua-duanya. Terus seperti mubtada dan khobarnya. Ya, mubtada mesti ada khobar, ya. Khobar mubtada. Jadi antara mubtada dan khobar. Contoh Zaid ya berdiri. Ya, Zaidun kana qaimun ya, bukan qaiman. Kalau qaiman itu nanti kananya bukan tambahan tapi kana naqisoh ya. Ini kana qaimun. Tetapi ini hanya contoh tamsil yang tidak ada waqi'nya, tidak ada kenyataannya ya. Ini hanya contoh. Makanya Ibnu Aqil menisbatkan kepada Ibnu Usfur karena bukan beliau yang membuat contoh sendiri ya. Contoh ini tidak ada dalam kenyataan. Ini hanya contoh untuk penjelasan saja sebagai kemudahan. Kenapa begitu? Alasannya sebagaimana kita sebutkan ya tadi dan akan disebutkan oleh Ibnu Aqil nanti, bahwa masalah tambahan ini kana tidak bisa dikiaskan kecuali pada ma dan fi'il ta'ajubnya ya. Jadi contoh ini hanya contoh untuk menjelaskan saja, tamsil saja, waqi'nya enggak ada. Terus begitu juga yang setelahnya.
wal fi'li wa marfu'ihi nahwu lam yujad kana mithluka. Nggih. Dan fi'al dan marfu'nya contoh tidak didapati yang semisalmu. Ya, lam yujad kana misluka, kana naibul fa'il. Ya. Fi'il dan marfu'nya mungkin fa'il, mungkin naibul fa'il ya. Sekali lagi ini juga contoh tamsil saja. Tidak ada kenyataannya. Nah. Terus wasilati wal mausuli nahwu ja'alladzi kana akramtuhu. Dan silah dan mausul. Ya, silah dan mausulnya. Mausul ini sambungannya. Terus contoh telah datang yang ia telah datang yang aku memulaikannya. Ya, silahnya adalah kata alladzi, mausulnya akramtuhu. Nah, terus wasifati wal mausufi nahwu marartu birajulin kana qaimin. Yeah. Dan sifat dan mausufnya contoh engkau melewati laki-laki yang mulia, yang berdiri. Marartu birajulin kana qaimin. Ya, kana sebagai tambahan di antara mausuf dan sifat. Rajulin mausuf, qaimin sifatnya. Nah, terus wa hadza yufamu aidan min itlaqi qaulil musannifi wa qad tuzatu kana fi hashwin. Yeah. Wa innama tanqasu ziyadatuha bainama wa fi'alut ta'ajubi nahwu ma kana asakha ilma man taqaddama wala tuzatu fi ghairihi illa sama'an. Yeah. Dan ini dipahami juga dari secara mutlak ucapan musonif, dan terkadang ditambahkan kana di tengah-tengah di dalam haswi sisipan. Ya, ini contoh-contoh yang disebutkan oleh Ibnu Usfur tadi ya, bisa dipahami juga dari perkataan penulis yang awal, yaitu waqad tuzadu kana fi haswin, dan terkadang ditambahkan kata kana di dalam haswun, yakni sisipan. Itu sebagai contoh-contoh, tetapi itu secara mutlak. Nah, terus dan sesungguhnya ya tambahannya hanyalah dikiaskan di antara ma dan fi'al ta'ajub. Contoh betapa sahihnya ilmu orang yang terdahulu, dan tidak ditambahkan di selainnya kecuali sama'i. Ya, kecuali samaan ya. Jadi maka Ibnu Malik memberikan contoh makana ashaha ilma man taqaddama dengan ma dan fi'il ta'ajub. Kenapa? Alasannya sebagaimana perkataan Ibnu Aqil, wa innama tanqasu ziyadatuha, dan hanyalah ya hasar innama tangkosu bisa dikiaskan tambahannya itu, yakni orang bisa menambahkan kana ya, sebagai menjadikan kana sebagai zaidah, sebagai tambahan, itu hanya antara ma dan fi'il ta'ajub saja. Jadi kita enggak boleh membuat secara waqi' kenyataan mubtada khobar kita kasih kana di tengahnya, enggak boleh, kecuali menukil, ada nukilan dari perkataan Arab terdahulu ya. Maka beliau mengatakan wala tuzadu fi ghairihi illa samaan ya. Tidak ditambahkan pada selainnya, yakni selain ma dan fi'il ta'ajubnya di tengahnya, kecuali samaan ya, kecuali berdasarkan penukilan yang didengar dari orang Arab ya. Paham ini ya? Nah, makanya itulah contoh Ibnu Aqil memberikan contoh itu, karena enggak boleh dikiaskan selain antara ma dan fi'il ta'ajubnya. Lanjut Mas, Mbak selesai. Itu enggak membaca lagi? Baca, baca silakan. Nanti waqad sumi'at ziyadatuha bainal fi'li wa marfu'ihi ka qaulihim waladat Fatimatu bintu
khurshubi al-anmariyatu al-kamalata min bani Absin lam yujad kana afdalu minhum. Ya, ini perkataan mereka ya, asli perkataan, bukan membuat ini, bukan ahli nahwu membuat contoh. Ini dari perkataan dinukil dari Arab, orang Arab. Terus. Dan sungguh telah didengar penambahan kana ini di antara fi'il dan marfu'nya sebagaimana ucapan orang-orang Arab. Fatimah bintu al-Khursyub al-Anmariyah telah melahirkan anak yang sempurna. Al-kamalah jamak ya, artinya orang-orang yang sempurna ya. Orang-orang yang sempurna dari Bani Abbas yang tidak didapati yang lebih mulia dari mereka. Ya, yang lebih tidak utama dapati dari mereka. lebih utama dari mereka. Ini karena ada di antara fi'il dan marfu'nya. Marfu'nya di sini adalah naibul fa'il. Sama'i itu. Ini Ibnu Aqil memberikan contoh dengan sama'i. Kalau tadi contoh yang awal beliau menisbatkan kepada Ibnu Usfur, tidak membuat sendiri ya. Terus wa qad sumiya aidan ziyadatuha baina sifati wal mausufi faqaulihi fa kaifa idza maradu bidarin qaumin wa jiranin lana kanu kirami. Dan sungguh telah didengar pula dari penambahan kana ini di antara sifat dan mausufnya bagaimana ucapan seorang penyair, maka bagaimana jika aku melewati kampung suatu kaum dan tetangga. Ya, dan tetangga kami yang mulia. Jironin lana sifat, kiromin sifat yang kedua ya. Di antara jironin dan kiromin itu ada tambahan kanu. Kanu di sini sebagai ada. Jironin lana kanu kiromin. Itu didengar pula penambahan, artinya ini hanya sebagai syahid-syahid bahwa kana bisa digunakan sebagai tambahan atau kana didengar dari Arab dia sebagai tambahan. Terus Wa syadza ziyadatuha baina harfil jarri wa majrurihi ka qawlihi saratu bani Abi Bakrin tasama ala kanal musawwamatil irabi. Dan telah syad keluar kaidah penambahan kana ini di antara huruf jar dan majrurnya bagaimana ucapan seorang penyair. Jadi tadi perkataan Ibnu Usfur bahwa kana itu ditambahkan baina syai'aini mutalazimaini, antara dua hal yang saling melazimkan, itu dikecualikan antara jar dan majrur ya, dikecualikan antara jar dan majrurnya. Maka ini dihukumi syad karena sedikit sekali penggunaan atau 1-2 saja didengar dari Arab. Syaratu Bani Bakrin tasama ala kanal musawwamatil irabi. Kana sebagai tambahan alal musawwamati ya. Diartikan Mas. Para pemimpin. Sarah yakni sarif, orang-orang mulia. Orang-orang mulia Bani Abi Bakar mengendarai. Ya, mengendarai. Mengendarai kuda-kuda yang ditandai. Arab. Irab maksudnya adalah kuda-kuda Arab ya. Irab maksudnya ini kuda-kuda Arab. Adapun kata tasama adalah fi'il mudhari yang salah satu taknya dihapus. Asalnya adalah tatasama ya. Itu fi'il mudhari. Saratu Bani Abi Bakrin tasama ay tatasama. Tatasama yakni naik ya, dari tatasama yasmu sumu, menaiki. Orang-orang mulia Bani Abi Bakar mereka menaiki ya, tatasama ala di atas al musawwamatil irabi, kuda-kuda Arab yang diberi tanda ya. Kana sebagai tambahan antara ala huruf jar dan al musawwamati isim majrurnya. Jadi didengar kana sebagai tambahan. Terus Mas. Wa aktsaru ma tuzadu bilafzil madhi wa qad syadzat ziyadatuha bilafzil mudhari'i fi qawli ummi Aqil ibn Abi Thalibin anta takunu majidun nabilu
idza tahubbu syam'alun balilu. Ya. Dan kebanyakannya kana ini ditambahkan dengan lafal madhi, dan sungguh telah syad keluar kaidah penambahan kana ini dengan lafal mudhari dalam ucapan Ummi Aqil bin Abi Thalib, engkau mulia dan mulia apabila angin lembab berhembus. Nggih. Sam'alun itu nama angin ya, balilun yakni basah ya. Apabila angin sam'al yang basah itu berhembus. Ummu Aqil ya ibunya Aqil ya. Aqil salah seorang sahabat ya. Tapi ta'akhara islamuhu, masuk Islamnya agak belakangan, saudaranya Ali ya. Aqil bin Abi Thalib. Anta takunu majidun nabilu. Takunu ini adalah tambahan. Aslul kalam anta majidun nabilu ya. Sebelumnya beliau mengatakan wa aksaru ma tuzadu bilafdil madi. Kebanyakannya ditambah kana sebagai tambahan itu lafadz madi. Wa qad syaddat ziyadatuha bilafdil mudhari. Telah syad penambahannya dengan lafadz mudhari. Yakni maksudnya syad di sini adalah yang sedikit penggunaan ya, sedikit penggunaan. Oke, adapun kata majidu maknanya adalah karim, mulia. Kamu itu mulia. Nabilu yakni utama ya. Nabil. Itu kekhususan kana yang pertama, yaitu dia bisa sebagai tambahan. Sebagai tambahan, dan tambahannya adalah di antara dua hal yang mutalazima ini. Dua hal yang senantiasa sebagai kelaziman antara sifat dan mausuf, antara fi'il dan marfu'nya, antara mubtada' dan khobar. Dikecualikan adalah antara jar dan majrurnya. Itu syad kalau ada. Tapi tidak bisa dikiaskan untuk menambahkan kana kecuali pada pada fi'il ta'ajub. Pada ma, antara ma dan fi'il ta'ajub ya. Nah, kemudian keistimewaan atau kekhususan kana yang kedua di bait 155. Wa yakhdzifunaha, dan mereka menghapusnya, yakni mereka orang-orang Arab. Di dalam kalam mereka menghapus kana. Wa yubqunal khobar, dan menyisakan khobar. Ini tetap ada khobarnya. Artinya di antara kekhususan kana, dia dan isimnya bisa dihapus. Jadi kana isimnya bisa dihapus. Misalnya kullun yujza bi amalihi, in khairan fa khairun ya, wa in syarron fa syarrun ya. In khairan fa khairun adalah in khairan fa khairun, semua dibalas sesuai amalnya. In khairan yakni in kana amaluhu khairan fa jazaohu khairun ya. Ini dihapus, in kana amaluhu, kana dan isimnya dihapus, tinggal khobarnya. Maka di sini beliau mengatakan wa ba'dain, dan setelah in ya, walau, dan setelah lau, kasiron, banyak ya, banyak ya. Jadi banyak dihapus setelah in dan lau. In kana amaluhu khairan fa khairun ya. In khairan fa khairun. Wa yahdhifunaha wa yubqunal khobar, dan mereka menghapusnya yakni kana
wa yubqunal khobar, dan menetapkan khobar, yakni khobarnya tetap disisakan, yakni isimnya juga dihapus, karena dan isimnya dihapus, tinggal khobarnya. Wa ba'dain walau kasiron, dan setelah in dan setelah lau banyak ya. Banyak, yakni banyak dihapus kana, ini banyak dipraktekkan masalah penghapusan kana dan isimnya ini. Dza ishtahar, dza yakni isim isyarah ini, dza ishtahar ini sudah masyhur ya, ini sudah masyhur, yakni bukan kalam yang jarang digunakan, tapi banyak penghapusan kana ini dan isimnya. Ya, lanjut Mas. Tuhdafu kana ma'asmiha wa yabqa khabaruha katsiran ba'da in faqawlihi qad qila ma qila in sidqan wa in kadziban fama'ridharuka min qawlin idza qila. Kana dihapus bersama isimnya dan tersisa khabarnya banyak setelah in, sebagaimana ucapan seorang penyair, telah dikatakan apa yang dikatakan, jika yang dikatakan itu benar maka benar Ya. dan Jika yang dikatakan itu benar dan jika yang dikatakan itu bohong itu. Dan jika yang dikatakan itu bohong, maka apa alasanmu dari perkataan yang telah diucapkan? Ya. Wa takdiru atakdiru Atakdiru in kanal maqulu sidqan wa in kanal maqulu kadziban. Perkiraannya adalah jika yang diucapkan itu benar dan jika yang diucapkan itu dusta. Ya, paham ini ya. Yang dihapus adalah kanal makulu, kana dan isimnya dihapus. Tetapi ini ditunjukkan oleh dalil ya, sebelumnya ada penunjuk ya. Karena tidak tahu isimnya itu apa kalau tidak ada petunjuknya ya. Kananya juga dihapus. In sidqon wa in kadiban, maksudnya adalah in kanal makulu ya, jika yang dikatakannya itu benar dan jika yang dikatakannya itu salah ya. Nah terus Wa ba'da law faqaulika i'tini bidabatin walau himaron, ai walau kanal ma'tiyu bihi himaron. Dan setelah law, sebagaimana ucapanmu, datangkanlah kepadaku seekor hewan walaupun keledai, yakni walaupun yang didatangkan itu seekor keledai. Ya, setelah lau juga banyak. Kakaulika misalnya seperti perkataanmu, yakni engkau bisa mengkiaskan ya. Kakaulika ini seperti perkataanmu yang engkau bisa mengkiaskan. I'tini bidabah, datangkanlah kepadaku hewan tunggangan. Dabah secara asal adalah semua yang melata, tapi biasa nanti secara urf kadang untuk yang berkaki 4 ya. Walau khimaron, walaupun keledai, yakni walau kanal ma'tiyu bihi khimaron, walaupun yang didatangkan itu adalah khimar, keledai ya. Dan sebagaimana dalam hadis, iltamis walau khataman min hadidin ya, carilah walaupun cincin dari besi ya. Yani walau kanal multamasu khataman min hadidin ya. Nah terus Wa qad syadza hasbuha ba'da ladun faqaulihi min ladu syaulan fa ila itlaiha at-taqdiru min laduan kanat syaulan. Dan syad penghapusannya setelah ladun. Syad maksudnya adalah sedikit penggunaan ya, karena sebelumnya Ibnu Aqil mengatakan kasiron, yakni banyak penggunaan atau banyak dihapus kana dan isimnya setelah in dan setelah lau ya. Setelah ladu itu syad, maknanya adalah sedikit penggunaannya ya. Nah, terus sebagaimana ucapan seorang penyair, semenjak ya. Ladu dorof ya, min dari sejak syaulan fa'ila itlaiha. Syaulan maksudnya adalah onta ya, onta betina yang dia belum di ini ya, belum di apa ya, belum ada pejantan yang mengawininya. Ila itlaiha, sampai itlaiha. Itlaiha artinya dia sudah
diikuti oleh anaknya. Ya, anaknya sudah mengikutinya. Ini sejak unta itu belum kira-kira hamil gitu, atau sejak mau dikawini sampai dia sudah diikuti oleh anaknya. Nah, terus takdirnya Dan perkiraannya adalah min ladu an kanat syaulan, semenjak unta itu syaul. Paham ini? Kekhususan kana yang kedua, dia bisa dihapus bersama isimnya dan tinggal khobarnya. Nah, yang berikutnya ini kana dihapus tetapi isimnya tidak dihapus ya. Dia dihapus, isimnya enggak dihapus, dan kananya itu diganti dengan huruf ma. Ya, ini kekhususan yang berikutnya, ini masih tentang penghapusan kana. Dia dihapus, kana dihapus, isimnya tetap ada, khobarnya tetap ada, dan kana diganti dengan ma ya, diganti dengan ma. Kalau kana dihapus misalnya ya, anta majidun, kemudian kalau dimasuki kana jadi kunta majidan. Nah, kalau nanti kana dihapus, ini isimnya kembali ke bentuk aslinya ini. Nah, bentuk aslinya. Karena kalau saat ini domir kan nggak ada kana, anta. Kalau masih kana jadi kunta. Ini kembalinya ke ini. Begitu. Nah, jadi bentuk aslinya. Berkata Ibnu Malik rahimahullah ta'ala fil baiti sadis wal khamsin ba'dal mi'ah, di bait yang ke-156, wa ba'daan ta'widu ma anha, dan setelah an, yakni dihapus kana setelah an. Ini berkaitan dengan hadis berkaitan dengan bait sebelumnya, wa yahdhifunaha, dan mereka menghapusnya, menyisakan khobar setelah in dan setelah lau. Paham ya? Kemudian mereka menghapusnya juga ba'daan, setelah an. Ini hanya khusus kana, hanya kana yang dihapus, isimnya enggak ikut dihapus. Ta'widhu ma ya, menggantikan atau dijadikan sebagai ganti ma anha, untuknya, yakni untuk kana. Urtukib, disusun ya. Disusun ma sebagai pengganti kana ya. Kamisli, seperti contoh amma anta barron faktarib, amma anta barron faktarib. Dikarenakan kamu itu adalah, atau karena kamu itu adalah orang yang baik, faktarib, maka bertakorublah ya, faktarib. Jadi kalau ini amma anta baron faktarib. Nah, baron di sini adalah khobar dari kana yang dihapus ya. Baron ini nasab adalah khobar dari kana yang dihapus. Asalnya adalah an kana an kunta baron. An kunta baron. Kananya dihapus diganti ma. Anta kembali ke anta. Baron tetap nasab ya. Baron tetap nasab. Ya, jadi kana dihapus diganti ma. Ini tasdid karena an didegom dengan ma, amma ya. Nah. Nggih, qira Ustaz setelah Zakaro. ذكر في هذا البيت أن كان تهدف بعد أن مصدرية وتعوض عنها ما وبقي اسمها وخبرها. Ya, wa yabqa ismuha wa khabaruha. Naam. Nahwu amma anta barron faktarib. Telah disebutkan di dalam bait ini bahwasanya
kana dihapus setelah kata an masdariyah dan diganti dengannya ma, dan tersisa isim dan khobarnya. Ya, Contoh, wa yabqa yakni tetap ada isimnya dan khobarnya ya. Nah, terus contohnya amma anta baron faktarib. Selesai kan? aman tadi itulah ya, artinya kurang lebih ya. Kamu itu orang yang baik, maka bertakorublah ya. Terus Wal aslu an kunta barron faktarib. an di sini masdariyah ya. Terus Dan hasilnya adalah an kunta baron faktarib. bahwasanya engkau baik maka mendekatlah. Fakutifat kana fanfasala dhamiru mutasilu biha wa huwa ta'u fasara an anta barron summa atabi ma Ya, atau utia saja ya. Summa utia bima summa utiya bima audhon an iwadhon an kana fasara an ma anta barron summa udghimat nunu fi mimi fasara amma anta barron. Nah. Kemudian dihapuslah kana dan berpisahlah domir mutasil daripada kana tersebut, yaitu ta, maka jadilah an anta barron. Kemudian didatangkan ma sebagai pengganti dari kana, maka jadilah an ma anta barron. Kemudian dimasukkanlah nun ke dalam mim, ya, diidghamkan, maka jadilah amma anta barron. ya. Wa misluhu qaulu syair Aba khurasyata amma anta dha nafarin fa inna qaumiya lam ta'kuluhum dubu' ad-dubu. Aba khurasah maksudnya adalah ya, wahai Aba khurasah, amma anta dha di sini adalah syahidnya ya. Dha adalah khobar untuk kana yang dihapus ya. Amma anta ya. Adapun engkau dha nafarin, memiliki memiliki kelompok yang banyak gitu ya. Fa inna qaumiyah, maka sesungguhnya kaumku lam takul humud dobu, tidak akan memakan mereka dobu. Dobu ya ini binatang, tapi maksudnya adalah kaumku itu tidak akan kekurangan ya, mereka tidak akan kelaparan. Walaupun engkau bangga dengan jumlahmu yang banyak ya, tapi kaumku mereka tidak akan dibinasakan oleh paceklik. Nah, terus fa'an masdariyatun wa ma zaidatun iwadhan an kana wa anta ismu kana al-mahdufati ya betul, al-mahdufati ya. Wa dha nafarin khobaruha wa la yajuzu al-jam'u baina kana wa ma liqauni ma iwadhan anha wa la yajuzu jam'u bainal iwad wal muawwad ya. Wal muawwad wa ajaza dzalika al mubarrid fayaqul amma kunta muntaliqan intalaqtu. Dan an adalah an masdariyah, sedangkan ma ini adalah tambahan sebagai pengganti dari kana, dan kata anta adalah isim kana yang dihapus kananya. Ya, maksudnya dihapus adalah kana ya, bukan isimnya. Isim kana yang dihapus. Nah, terus wa dha nafarin adalah khobar dari kana, dan tidak diperbolehkan untuk menggabungkan antara kana dan ma, dikarenakan ma adalah pengganti daripada kana, dan tidak dibolehkan menggabungkan antara yang mengganti dan yang digantikan. Akan tetapi diperbolehkan yang demikian itu oleh mubarrid. Maka beliau berkata, amma kunta muntaliqan intolaktu. Kalau seandainya engkau berangkat, maka aku pun akan berangkat. Nah, itu secara asal jumhur berpendapat tidak boleh menggabungkan antara pengganti dan yang diganti. Sebagaimana contoh dulu ya,
fa sabrun jamil itu ya, sabrun jamil. Itu diharuskan menghapus mubtada karena sabrunnya itu sebagai penggantinya. Begitu juga misalnya kata fador barrikob, ya. Tidak boleh misalnya fadrib dorbar rikob, ya. Karena maksudnya kalau memaksudkan maf'ul mutlak itu sebagai pengganti dari fi'il, ya. Tapi kalau tidak memaksudkan ya boleh-boleh saja. 6. Lanjut Ustaz. Walam yusma min lisani arabi hadfu kana wa ta'widu ma anha wa ibqa'u ismiha wa khabariha illa idza kana ismuha dhamira mukhatab kama mithla bihi al-musannifu kama mathala bihi al-musannifu. Nah, masalah walam yusma ma'adh-dhamiri al-mutakallimi nahwu amma anna muntaliqan intolakta amma ana muntaliqan intolakta. Nah. Wal aslu an kuntu muntaliqan wala ma'adh-dhahir nahwu amma zaidun dhahiban intalaqtu. Wal qiyasu jawazuhuma kama jaza ma'al mukhatabi ma'al mukhatab. Wal aslu an kana zaidun dhahiban intalaqtu wa qad mathala Sibawaihi rahimahullahu fi kitabihi amma zaidun dhahiban. Ya, bi amma zaidun dhahiban. Naam. Dan tidak pernah terdengar dari lisan Arab menghilangkan kana dan menggantikan ma daripada kana dan membiarkan isim dan khobarnya, terkecuali apabila isimnya dhamir mukhatab seperti yang telah disebutkan oleh penulis. Ya, sebagaimana yang penulis telah contohkan. Artinya gini, tidak ada dalam didengar dari Arab kecuali bentuknya seperti ini ya. Mana? Amma anta, ya, dhamir mukhatab atau antum atau anti. Tidak ada didengar dari Arab selain dhamir mukhatab. Misalnya dhamir mutakalim, amma ana, tidak didengar. Atau isim dhohir, amma zaidun. Nah, ini menurut Ibnu Aqil di sini tidak pernah didengar dari orang Arab kecuali dengan dhamir mukhatab. Paham ya? Amma anta. Ya. Bagaimana ketentuan ahli nahwu, boleh enggak dikiaskan? Misalnya amma ana muntalikon, boleh enggak? Amma zaidun muntalikon, ya. Boleh atau tidak? Nah, lanjut Ustaz. Dan tidak pernah didengar bersamaan dengan dhamir mutakallim. Contohnya amma ana muntalikon. Terus adapun aku berangkat maka aku berangkat pula, kamu berangkat pula. Ini belum selesai ya. Sudah. An kuntu muntalikon. Adapun aku maka berangkat. Terus wal aslu, dan asalnya bahwasanya an kuntu muntalikon apabila aku berangkat. Tidak juga bersama dengan dhamir dhohir. Contohnya amma zaidun dahiban intalaqtu. Kalau Zaid berangkat maka aku akan berangkat pula. Dan qiyas diperbolehkan di antara keduanya sebagaimana diperbolehkan bersama dengan mukhatab. Ya, dan kalau dikiaskan dhamir mutakalim juga boleh, isim dhohir juga boleh. Maka beliau mengatakan wal qiyas jawazuhuma. Huma kembali kepada pertama mutakalim, kedua isim dhohir. Sebagaimana juga boleh bersama mukhatab. Kenapa enggak boleh kan itu? Walaupun enggak didengar dari Arab. Dan ulama mengatakan tidak semua perkataan Arab itu sampai kepada kita sekarang ya. Tidak semua perkataan Arab itu ada kata-kata yang entah ya, tapi enggak sampai kepada kita ya. Barangkali di sana ada tapi enggak didengar barangkali. Tapi sini mengatakan Ibnu Aqil secara qiyas mestinya ya boleh ya selain dhamir mukhatab dalam kasus ini. Nah, terus dan asalnya
Kalau Zaid berangkat, maka aku pun akan berangkat. Ya, di sini an masdariyah ya. Bukan an ya apa? Adapun Zaid berangkat, maka aku berangkat. Terus. Dan juga telah dicontohkan oleh Sibawai rahimahullah di dalam kitabnya dengan amma Zaidun dhahiban. Ya. Adapun Zaid berangkat. Ya, adapun Zaid ya berangkat. Kitabnya Sibawai namanya ya Alkitab ya, Alkitab. Oke, itu kekhususan kana masih yang kedua ya, yaitu dihapusnya kana. Dihapusnya kana ada dua, dihapus kana diganti dengan ma, yaitu setelah an, dan dihapus kana bersama isimnya, tinggal khobarnya, yaitu setelah in dan setelah lau ya, kebanyakan. Yang sebelumnya tadi kekhususan kana dia bisa ditambahkan sebagai sisipan. Nah, ini kekhususan kana yang ketiga sekarang. Beliau mengatakan fil baiti sabi wal khamsin ba'dal mi'ah, bait 157. Wa min mudhari'in likana munjazim, dan dari mudhari' untuk kana yang jazm. Apa mudhari'nya kana? Mudhari'nya kana apa? Yakunu ya, bukan yakanu ya, yakunu. Kana yakunu. Yang munjazim, yang jazm. Ya, yang jazm. Ya. Lam yakun ya, lam yakun. Misalnya kana mudhari'nya yakunu. Nah, misalnya lam jazm jadi lam yakun. Lam yakun. Lam yakun. Nah, maksudnya pembahasan pada ini. Dari mudhari'nya kana nih yakunu yang munjazim, yang jazm, lam yakun misalnya. Walaupun ini tidak mesti lam ya, bisa selain lam juga. Tuhdzafu nunun, dihapus nun. Dihapus nun, yakni nunnya dihapus. Kalau nunnya dihapus menjadi apa? Lam yaku. Lam yaku. Jadi lam yaku sudah dihapus nun. Nah. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a ya. Kama qala Allah taala li man Zakaria ya, Zakaria. Wa qalatil Maryamu wa lam aku bagiya ya. Wa huwa hatfun maltuzim, dan itu adalah penghapusan ma di sini ma nafiyah ya. Maltuzim tidak harus ya, maltuzim ini tidak diharuskan. Ma di sini ma nafiyah, bukan ma mausulah. Wa min mudhari'in likana munjazim, dan dari mudhari' untuk kana, yakni mudhari' khusus mudhari' munjazim yang jazm. Tuhdzafu nunun, dihapus nun, kekhususan kana, bisa dihapus nun mudhari'nya yang majzum dengan syarat yang akan disebutkan. Wa huwa hatfun maltuzim, dan itu adalah penghapusan yang tidak harus ya, yang tidak diharuskan. Ini boleh dihapus, boleh tidak ya. 6. Fadhil Mas Bayu, Iqra. Idza juzimal. Idza juzimal fi'lul mudhari'u min kana qila lam yakun wal aslu yakunu fa hudzifal jazi Fahadzafal jazimul dhammata allati 'alan nuni. Terjemahkan boleh dilanjut. Apabila fi'il mudhari' dijazmkan dari kana, fi'il mudhari' dari kana ya. Fi'il mudhari' dari kana dijazmkan dikatakan lam yakun. Dan asalnya yakunu ya. Maka jazm itu menghapus dhammah. Yang di atas nun. Ya, asalnya jazm itu menghapus dhammah di atas nun. Karena di antara perkataan yaitu tanda jazm itu adalah al-qat'u, memutus. Tanda jazm apa?
memutus. Dan memutus itu sudah mencakup dua hal, memutus harokat dan memutus huruf, ya kan? Memutus harokat bagaimana? Tadinya domah nggak jadi domah, sukun, nah, itu juga memutus. Memutus huruf juga, asalnya ada huruf ilahnya, misalnya yarmi menjadi lam yarmi, diputus itu hurufnya, itu tanda jazm ada memutus. Menghapus nun juga kan memutus nun, ya. Ya, jadi jazmnya itu menghapus dhammah yang ada di atas nun. Terus faltaqo sakinani al wawu wan nunu. Ya, al wawu adalah badal untuk sakinani, ya. Sakinani marfu, al wawu kita baca marfu, ya. Terus fakhudhifal wawu lil tiqai as-sakina ini. Ya, sakina ini adalah mudhof ilaih majrur dengan ya, isim musanna, ya. Fasara lafdzu fasara lafdzu lam yakun. Ya, sudah diartikan dulu. Lalu bertemulah dua sukun. Ya, sebenarnya itu bukan dua sukun, ya. Yakni dua yang bersukun, ya. Dua huruf yang bersukun. Kan bukan dua sukunnya yang bertemu, hurufnya. Dua huruf. Sakinan kan isim fa'il, ya. Bertemulah dua huruf yang bersukun, yaitu wawu dan nun. Ya, wawu dianggap sukun, enggak ada harokatnya. Yakunu, wawunya sukun. Nunnya disukun juga, sehingga bertemu wawu sukun, nun sukun. Lalu dihapus wawu karena bertemu dua sukun. Ya, karena bertemunya dua yang bersukun itu. Wawunya dihapus, dikalahkan huruf ilah. Jadi terus maka menjadi lafadz itu menjadi lam yakun. Ya, sebenarnya gitu. Itu jazm. Dan begitu juga yang sejenis, ya. Lam yakul misalnya. Kemudian lam yazin misalnya. Betul. Menimbang itu, Pak. Zana yazinu, betul, ya. Lam yazin, ya, betul. Terus wal qiyasu yaqtadi anna alla yuhdzafa fa minhu ba'da dzalika syai'un akharu. Ya, syai'un adalah naibul fa'il untuk yuhdzafa. Santum, ya. Marfu syai'un akharu, ya. Akharu sifat untuk syai'un. Nah, terus atau diartikan dulu. Dan qiyas mengharuskan untuk tidak dihapus darinya setelah itu suatu yang lain. Ya, ini menurut ketentuan tasrif sudah lam yakun, ya sudah selesai, enggak ada lagi yang dihapus. Dan kiasnya memang seperti itu, yakni kata-kata yang lain ya seperti itu, ya. Tetapi karena punya kekhususan. Secara kias sudah lam yakun sudah tidak ada yang dihapus lagi. Nah, terus lakinnahum hadzafu an nu ba'da dzalika. Sebentar. Lakinnahum hadzafun nuna maf'ul bih. Lakinnahum hadzafu an-nuna ba'da dzalika takhfifan likasratil istimali. Faqalu lam yaku wa huwa hazfun jaizun la lazimun. Jaizun rumusnya sama dengan lazimun, ya. Lazimun jaizun. Ya, diartikan, Mas. Akan tetapi mereka menghapus nun setelah itu untuk meringankan karena banyaknya penggunaan. Ya, karena banyaknya penggunaan sehingga diringankan, memudahkan, ya. Seperti penulisan bismillahirrahmanirrahim, tidak pakai alif kata ismi, tapi beda dengan bismi rabbika pakai alif.
Iqra bismi rabbika pakai alif setelah ba. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim tidak ada alif setelah ba. Karena apa? Mereka mengatakan likasrati tali wal lafid ya, karena banyaknya yang membaca dan melafatkan itu sehingga tidak ditulis alifnya. Karena banyak. Nah. Maka mereka mengatakan lam yaku. Dan itu penghapusan yang boleh. Tidak lazim. Tidak lazim maksudnya tidak harus ya, tidak harus, tapi boleh saja. Terus wa madhabu Sibawaihi wa man taba'a fi'il madhi. Wa man taba'ahu anna hadhihi nuna la tuhdhafu inda mulaqati sakinin ya. Fala taqulu lam yakur rajulu qa'iman wa ajaza dzalika yunusu. Sampai akhirat. Waqad quri'a syadzan lam yakul ladzina kafaru. Suratul Bayyinah al ayatul wahidah. 6. Diartikan dulu. Dan Sibawaihi berpendapat dia urut saja. Dan madhab Sibawaihi dan orang yang mengikutinya bahwasanya nun ini tidak dihapus menurut ketika bertemu sukun. Ya, ketika bertemu huruf yang bersukun. Jadi nunnya tidak boleh dihapus ya. Maka tidak boleh engkau mengatakan ya, tidak bisa Mas ya. Maka engkau tidak bisa mengatakan lam yakur rajulu qa'iman. Ya, karena kata ar-rajulu alifnya huruf sukun ya. Huruf yang bersukun sehingga nunnya harus tetap ada ya. Lam yaku ar-rajulu. Alifnya ini kan tidak ada harokat, dianggap sukun. Maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh, harus pakai nun. Lam yakun ya. Lam yakunir rajulu. Itu tidak boleh dihapus karena bertemu dengan huruf sukun. Laki-laki itu tidak berdiri. Nah, terus dan membolehkan hal itu Yunus. Dan telah dibaca dengan syad ya. Lam yakul ladzina kafaru. Ya, kalau yang sesuai rasm kan lam yakunil ladzina kafaru, ada nunnya. Syad di sini karena menyelisihi rasm mushaf. Gantian Mas. Mas siapa namanya? Zaki. Wa amma. Kenapa? Ngantuk Mas. Tafadhal Saris. Wa amma idza laqat mutaharrikan fala yakhlu imma ayyakuna dzalikal mutaharriku dhamiran muttasilan aula fa in kana dhamiran muttasilan lam tuhdhafin nunu ittifaqan ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Umar radhiyallahu anhu fi ibni sayyadin inkan iyakunhu falan tusallata alaihi wa illa yakunhu fala khairalaka fi qatlihi wala yajuzu hadfun nuni fala taqulu iyakuhu wa illa yakuhu wa inkana ghayra damirin muttasilin jazal hadfu wal isbatu nahwu lam yakun zaitun qa'iman wa lam yaku zaitun qa'iman. Dan adapun apabila bertemu dalam keadaan
berharokat, bertemu yang berharokat, bertemu dengan yang berharokat, maka tidak lepas dari imma dia bisa jadi yang berharokat itu adalah dhamir muttasil atau bukan. Maka apabila dhamir muttasil, apabila ia adalah dhamir muttasil, maka tidak dihapus nun secara kesepakatan. Kesepakatan ulama. Nunnya tidak dihapus kalau bertemu dengan dhamir muttasil. Seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam pada Umar radhiyallahu anhu tentang Ibnu Sayyad, yang dikira sebagai dajjal. Jika itu adalah dia, maka kamu tidak bisa mengalahkannya. Falan tusallata alaihi, yani engkau tidak mungkin jadikan bisa menguasainya. Terus maka jika dia bukan wa illa yakunhu, dan jika dia itu bukan dajjal gitu. Maka jika dia itu bukan dajjal, maka tidak ada kebaikan bagimu di dalam membunuhnya. Maka tidak boleh menghapus nun. Maka jangan engkau katakan, engkau tidak bisa mengatakan iyakuhu dan illa yakuhu. Enggak bisa. Terus maka dan jika dia adalah selain dhamir muttasil, maka boleh menghapus dan menetapkan nun. Contoh lam yakun zaidun qa'iman, tidaklah Zaid itu berdiri. Dan walam yaku zaidun qa'iman, dan tidaklah Zaid berdiri. Boleh yakun, boleh yaku, terus wa dhahiru kalamil musannifi annahu la farqa fi dzalika baina kana naqisati wat tamati wa qad quri'a wa intaku hasanatan yudha'ifa bi raf'i hasanatin wa khudifan wa hadfin nuni wa hadhihi hiya tamatu. Dan yang nampak dari ucapan musannif bahwasanya tidak ada perbedaan dalam hal itu di antara kana yang nakis dan yang tam. Ini bisa dihapus nunnya. Dan telah dibaca wa intaku hasanatan yudha'ifa, dan jika ia berupa kebaikan, maka Allah akan melipat gandakannya. Dengan merofa hasanah dan menghapus nun, dan ini adalah yang tam. Saya kurang tahu belum lihat itu qiraahnya siapa. Ada yang lihat ya? Innallaha la yadlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudhaifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Itu kekhususan kana yang ketiga, bisa dihapus nun pada fi'il mudhari'nya yang majzum. Tapi syaratnya lagi adalah jazmnya itu dengan sukun Kan ada jazm dengan dihapus huruf nunnya Misalnya yakununa, jazmnya kan lam yakunu, kan nggak mungkin nunnya dihapus Jazmnya harus dengan sukun, bukan jazm yang dengan menghapus huruf. Alhamdulillah. Kita lanjutkan Al-babul ashiru, bab yang ke-10. Faslun fi ma wala walata wa in al-musyabbihati bi laisa atau al-musyabbahati bi laisa. Bab yang ke-10 fasal tentang ma dan la dan lata dan in yang serupa dengan laisa, yakni ini adalah al-huruful lati ta'malu amala laisa. Ini adalah huruf-huruf yang beramalan sebagaimana amalan laisa. Makanya beliau sebutkan bab ini langsung setelah bab kana dan saudari-saudarinya. Karena laisa termasuk saudarinya kana. Padahal nanti masih ada
fiil-fiil yang nasikhah. Dzonna wa akhawatuha belum dibahas ya, padahal itu fiil. Tapi beliau menyebutkan huruf nasih, paham ya? Huruf nasihah yang merubah mubtada dan khobar. Fiil ada kana dan saudari-saudarinya, ada af'alus syuru' dan ada dzonna wa akhawatiha. Huruf ada ini. Ada huruf yang beramalan amalan laisa. Kemudian ada lagi inna dan saudari-saudarinya ya. Satu lagi apa Mas? La ya. La yang beramalan sebagaimana inna. Wallahu alam. Nah, ini beramalan sebagaimana amalannya laisa. Kenapa enggak dikatakan beramalan sebagaimana amalannya kana? Padahal kana induk bab ya kan? Laisa saudarinya kana. Tapi tidak dikatakan sebagai yang semisal dengan kana, tapi musyabihat bilaisa atau musyabahat bilaisa, karena maknanya adalah nafi. Sebagaimana laisa maknanya nafi. Jadi sini 4 huruf ini semua maknanya adalah nafi. Ma, la, lata, dan in. Oke. Itu alasannya. Disebutkan langsung setelah kana dan saudara-saudarinya. Karena ini amalannya seperti laisa, yang mana laisa saudarinya kana ya. Dan disebut serupa dengan laisa karena memiliki makna nafi. Qala Ibnu Malik rahimahullah taala fil baiti samin wal khamsin ba'dal mi'ah. I'mala laisa u'milat ma dunain, yakni u'milat ma i'mala laisa ya. Di ma diamalkan sebagaimana diamalkannya laisa, yakni beramalan sebagaimana beramalannya laisa, dengan syarat-syaratnya disebutkan oleh Ibnu Malik. Yang pertama dunain, tidak pakai in. Kalau setelah ma ada in, ma tidak beramalan. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, ma'a bakon nafyi, dengan tetapnya nafyi, yakni ma tetap nafyi, tidak boleh dibatalkan nafinya itu. Membatalkannya mungkin dengan illa, ma zaidun illa qaimun ya, tidak boleh qaiman karena ada illa ya. Misalnya ya, kita ambil contoh dari Al-Qur'an ya. Ma hadza basyaron ya. Ma hadza basyaron disebut ma hijaziyah karena alul hijaz yang mengamalkan. Ini di luar Al-Qur'an ya. Seandainya di luar Al-Qur'an, maka yang pertama syaratnya ma ini tidak boleh ditambahi dengan in. Misalnya ma in hadza basyar, ini enggak boleh, nanti enggak jadi beramalan basyarun. Atau dibatalkan dengan illa, ma-nya dibatalkan, ma hadza illa basyarun, tidak boleh basyaron karena illa ini membatalkan nafinya ma ya. Nah. Ini beliau mengatakan ma'a dunain, yang pertama dunain tanpa pakai in. Kalau ma'in jadi enggak jadi beramalan. Ma'a bakon nafi, dengan tetapnya nafi. Watarti bin zukin, ini syarat yang berikutnya, dan urutan yang telah diketahui, yakni urutan yang ma'ruf. Apa urutan yang ma'ruf? Yaitu mubtada dulu baru khobar ya. Kalau seandainya dibalik maka tidak boleh basyaron ya, ma basyarun hadza ya. Ini harus tetap rofa. Jadi kalau urutannya tidak sebagaimana yang ma'luf ya, maka ma tidak bisa beramalan. Tapi ada pengecualian tentang yang ketiga ini, yaitu pada bait yang berikutnya, al baitu tasi' wal khamsin ba'dal mi'ah. Wa sabqa harfi jarrin au dzarfin, dan lebih awalnya huruf jar ya, didahulukannya huruf jar atau dzaraf. Huruf jar dan majrur atau dzaraf itu mestinya jadi khobar, ya kan? Enggak bisa jadi mubtada. Seandainya didahulukan
Ka seperti ma bi anta makniyan, tidaklah aku yang kamu maksud ya. Ma anta makniyan bi ya, tidaklah kamu itu memaksudkan aku. Ajazal ulama, para ulama membolehkannya, yakni membolehkan ma tetap beramalan ya. Walaupun ada huruf jar yang mendahului isimnya ya, yakni tarkibnya bukan tarkib yang tertibnya urutannya bukan urutan yang makluf. Paham ini pembahasan tentang ma yang beramalan amalan laisa. Dan ini tidak semua logat Arab, ini logat Hijaz, maka biasa disebut ma al-Hijaziyah ya. Karena Tamim tidak mengamalkannya. Dan Al-Quran dalam yang ini turun dengan logat Hijaz secara zahirnya ya. Iqra Mas Aris, taqaddama fi awali babi kana wa akhwatiha anna nawasikhul ibtida'i tanqasimu ila af'alin wa hurufin wa sabaqal kalamu ala kana wa akhwatiha wa hiya minal af'alin nasikhati wa sayatil kalamu alal baqi wa dzakaral musannifu fi hadzal fasli minal hurufin nasikhati qisman ya'malu amalakana wa huwa ma wala walata wa in. Telah berlalu di awal bab kana dan saudari-saudarinya bahwasanya nawasih ibtidak terbagi kepada fi'il dan fi'il dan huruf. Dan telah berlalu pembahasan atas kana dan saudari-saudarinya. Ya, ini 1/6 sudah berlalu ya, karena itu adalah satu bagian dari 6 ya. Kana dan saudari-saudarinya masih ada 5. Ini yang kedua. Terus. Dan dia adalah termasuk fi'il yang nasih. Ya. Dan akan datang pembahasan yang tersisa. Ya, donna dan af'alu syuru' ya, terus dan musannif telah menyebutkan dalam fasal ini yang di antara huruf-huruf nasih yang satu bagian yang beramalan dengan amalan kana, yaitu ma dan la dan wala dan lata Mas. Ma dan la dan lata dan in. Ya, wala takhina manas ya. Gantian. Amama. Fulga. Betul, amama. Nggih. Falugotu. Falugotu. Nggih. Amama falugotu bani tamimin annaha la ta'malu syai'an. Nggih. Fatakulu ma zaitun qaimun. Wa zaitun marfu'un bil ibtida'i wa qaimun khabaruha. Wala khabaruhu di sini. Nah, diartikan dulu. Wala dilanjutkan dulu. Adapun ma, maka menurut lughah Bani Tamim biasanya ia tidak beramalan sedikit pun. Ya, tidak berpengaruh sesuatu pun. Terus maka ia mengatakan engkau mengatakan tidaklah Zaid berdiri. Ya, dengan marfu semua, Zaidun wa qaimun. Maka Zaid marfu sebagai mubtada dan qaimun khabarnya. Ya, kalau beramalan maka Zaidun ma Zaidun qaiman, Zaidun sebagai isim ma, qaiman khabar ma. Terus wala amala lama fi li ma. Ini dua kata ya Mas ya, li dan ma. Wala amala lima fi syai'in min huma. Paham ya? 5 ya, li dan ma. Wa dzalika li annama harfun la
Yahtasu. La yahtasu. La yahtasu adalah naat untuk kata harfun. Li'anna ma harfun la yahtasu. La yahtasu ini naat untuk kata harfun ya. Jumlah setelah nakirah adalah naat. Kenapa la yahtasu itu dijelaskan pada kalimat setelahnya. 6. Lidukhulihi alal ismi nahwu ma zaidun qaimun. Wa alal fi'li nahwu ma yakumu zaidun wa ma la yukhtasu. Wa ma la yahtasu. Wa ma la yahtasu fahakuhu alla yu'mala. Nggih. Dan tidak ada amalan untuk la. Tidak ada amalan untuk ma. Ya, untuk ma. Sedikit pun dari keduanya. Ya, dari keduanya apa? Zaidun dan qaimun ya. Itu maksudnya. Dan tidak ada amalan untuk kata ma pada sesuatu pun dari keduanya itu. Nah, terus demikian itu. Dan demikian itu bahasanya ma adalah huruf yang tidak terkhusus. Ya, tidak memiliki kekhususan. Dahulu Ibnu Malik memberikan contoh huruf ya di awal dengan 3. Siwahuma harfun kahal wa fi walam ya. Selain keduanya, selain isim dan fi'il adalah huruf kahal fi lam. Hal tidak punya kekhususan, fi khusus masuk pada isim, lam khusus masuk pada fi'il. Maka hal tidak beramalan. Hal zaidun qaimun, hal qoma zaidun. Yang tidak memiliki kekhususan secara kaidah tidak beramalan ya. Ma la yahtasu la ya'mal. Yang tidak memiliki kekhususan tidak beramalan. Contoh misalnya kata inna ya. Inna zaidan qaimun. Inna zaidan qaimun. Inna khusus masuk pada isim, maka dia memiliki amalan. Di sini apa? Menasabkan isimnya, merofakkan khobarnya. Tetapi kalau seandainya inna kita tambahkan ma menjadi innama, maka dia bisa masuk pada isim dan bisa masuk pada fi'il ya. Apa ya? Innamal a'malu binniyat misalnya ya. Innamal a'malu binniyat. Nah a'malu tetap rofa. Kenapa? Karena innama tidak khusus untuk isim, dia bisa masuk pada fi'il. Contohnya masuk pada fi'il apa? Innama ya'muru masajidallah misalnya, man amana billahi. Innama ya'muru bisa masuk pada fi'il, maka dia tidak lagi beramalan. Secara kias begitu, secara kaidah seperti itu. Maka ini alasan ma tidak beramalan karena dia harfun la yahtasu, huruf yang tidak berkekhususan. Bagaimana tidak berkhususan? Yaitu alasannya ya, karena masuknya ya. Karena masuknya ya pada isim. Contoh ma zaitun qaimun. Dan atas fi'il contoh ma yakumu zaitun. Ya, yakni ma bisa masuk pada isim dan bisa masuk pada fi'il. Terus kaidahnya mengatakan wa ma la yahtasu, dan ma tidak ma artinya ma di sini mausulah. Dan yang tidak berkhususan, dan ia tidak terkhususkan, dan yang tidak terkhususkan, maka haknya adalah tidak diamalkan. Tidak beramalan. Tidak beramalan. Paham Mas ya? Paham enggak apa ini? Bingung enggak? Ma di sini ma layak teman mausulah. Artinya kalau tidak memiliki kekhususan, tidak memiliki amalan, ya. Khususan di sini maksudnya huruf itu khusus masuk pada isim misalnya. Ini kan memiliki kekhususan, tidak bisa masuk pada fi'il. Contoh fi hanya masuk pada isim, tidak bisa masuk pada fi'il. Maka fi punya amalan. Kemudian khusus masuk pada fi'il misalnya lam. Lam khusus masuk pada fi'il, tidak bisa masuk pada isim, ya. Berarti dia memiliki amalan. Paham? Hal tidak punya kekhususan, bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il, sehingga tidak memiliki amalan. Nah, ini secara kaidah begitu. Wa ma la yahtassu fahaquhu alla ya'mala, ya. Dan yang tidak memiliki kekhususan, ya,
maka ketentuannya dia itu tidak beramalan ya. Kalau menurut lughah Bani Tamim maka ma tidak beramalan. Oke, gantian Mas Alvin. Walughatu Walughatu alil hijazi yu'maluha ka'amali laisa li shibhiha biha fi anha li nafyil hali 'inda al-itlaqi fa yarfa'una bihal isma wa yansibuna bihal khabara nahu ma zaidun qa'iman qala Allah ta'ala ma hadha basharan Surat Yusuf al-ayatul wahidatu wa salasuna wa qala ta'ala ma hunna ummahatihim Suratul Mujadalah al-ayatu as-saniyah. Dan sedangkan dialek penduduk Hijaz menjadikan ma itu beramalan sebagaimana amalan laisa, karena ma itu serupa dengan laisa dalam hal bahwasanya ma itu untuk menafikan keadaan sekarang ketika mutlak. Ya, ketika disebutkan secara mutlak, yakni ma adalah untuk menafikan pada masa yang sekarang. Hal maksudnya adalah al-waqtul hadir ya. Masa yang sekarang ketika disebutkan secara mutlak. Nah, terus sehingga mereka merofakkan isim dengan ma itu dan menasabkan khobar dengan ma. Ya, sehingga mereka merofakkan dengan ma tersebut isimnya ya, dan menasabkan khobar dengan ma tersebut. Nah, terus contohnya ma zaidun qa'iman. Zaid itu tidaklah berdiri. Allah Ta'ala berfirman ma hadza basyara, ini bukanlah manusia. Dan Allah Ta'ala juga berfirman ma hunna ummahatihim, mereka itu bukanlah ibu-ibu mereka. Wa qala syairu abna'uha mutakannifuna abahum haniqus suduri wa ma humu auladaha. Seorang penyair mengatakan para lelaki mereka, ya, anak-anak laki-lakinya, para anak laki-lakinya menjaga diri. Ndak, mutakannifuna yakni berkeliling di sekitar ya, berkeliling di sekitar ayah mereka atau berada di sekitar ayah mereka. Mutakannifuna yakni berada di sebelahnya, berada di dekatnya. Terus berada di sekeliling ayah-ayah mereka, mereka marah. Ya, hanikus sudur yakni marah, ya, semangat ya, sangat semangat, marah. Mereka semangat dan mereka bukanlah anak-anaknya. Ya, ini syahidnya adalah wa ma hum auladaha. Auladaha adalah isim khobar dari ma. Ini adalah sebagian disebutkan dalam syarahnya abna uha, ha ini kembali kepada Kutaibah, nama wilayah gitu ya. Artinya penyair ini memperingatkan orang dari macam-macam terhadap bertindak macam-macam terhadap suku tersebut. Abna uha mutakannifuna abahum. Ini anak-anak mereka, yakni para laki-laki mereka dari bani tersebut, mutakannifuna abahum. Mereka itu selalu mengelilingi atau mengikuti pemimpin mereka. Abahum maksudnya pemimpin mereka. Dalam keadaan semangat, marah dada ya. Kalau diusik. Wa ma hum auladaha ya. Dan tidaklah mereka itu adalah anak-anaknya. Wallahu a'lam. Kemudian mahunna ummahatihim, kebanyakan qari membaca ummahatihim ya, dengan menasab ummahatihim ya, nasabnya dengan kasroh karena jamak dengan alif dan ta atau jamak muannas salim. Ibnul Jauzi mengatakan dalam tafsirnya wa rawal mufaddalu an asimin raf'aha. Al-Mufaddal meriwayatkan dari Asim, saya tidak tahu siapa ini menarik, jadi rofaknya yakni mahunna ummahatuhum. Allah alam ya. Ya intinya ma beramalan sebagaimana amalan laisa menurut
logat ahli Hijaz, maka disebut ma al-Hijaziyah. Tetapi ada syarat-syaratnya sebagaimana disinggung oleh Ibnu Malik dalam baitnya tadi. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya karena cukup panjang ini syarat-syaratnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.